ya Roxanne, Walking on the Moon. Iya. Apalagi Synchronicity. Ketemunya Copland yang emang garis merah besarnya tuh anak punk. Banyak yang bilang juga musik Police tuh kayak main-main, tapi sebetulnya nggak main-main gitu loh. Kita Behind the scene-nya itu udah tua-tua masih berantem juga. Masih. Ini kayaknya kayak karya band tapi mereka sebetulnya hanya 3 orang. Just a castaway, now lost at sea. Oh. Da da da, it's all I want to say to you. The do do do, the da da da, the innocence will pull me through. Halo, selamat datang lagi di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat masa kini untuk menyambut masa depan. Oke. Selamat hari kini para Retrois yang sedang menyaksikan YouTube channel kami yang bernama Retroism Plus 62. Kebetulan yang ngapit gua ini, gua sendiri Palur Lebong ya. Laki Coba. semua tapi ya. Laki semua. Gua sih seringnya ngarepnya cewek semua. Mohon maaf ya. Gak apa-apa sekali-sekali. Lagi transisi. Lagi. Ya, ini kayaknya bakal panjang nih ngomongnya kalau udah diselak-selak mulu nih. Tapi gak apa-apa, seru. Oke, kita perkenalkan dulu. Yang paling sebelah sini bisa dikenalkan siapa namanya? Gua Pepe. Oke. Icat. Andi. Eci. Oke, mereka itu tergabung dalam The Satpol. The Satpol, ya kan? The Satpol ini adalah band cover yang khusus menyanyikan lagu-lagu The Police. Mungkin Retroism tahu kalau The Police itu adalah band yang cukup tenar di era retro, terutama di era 80-an 70-an udah mulai ya, 70-an akhir 70-an akhir sampai era 80-an awal. Nah, ini yang menarik nih. Kita bahas dulu mengenai The Police sebelum kita membahas satu-satu personel ini. Oke, The Police. Keren itu ya. 3 orang ya, tapi bisa bikin grup band. Mulai dari mana nih? Mungkin dari Om Pepe dulu ya. Gimana? The Police itu terbentuk. Mereka apa sih? Amerika apa Inggris ya? Campur ya? Campur ya? Stuart itu kan. Oke, nggak apa-apa ya. Boleh ini. Iya. Stuart tuh dia orang Amerika. Hah? Iya. Pas dia lagi main ke Inggris ya. Pas dia main ke Inggris terus ketemu si Sting, Stuart Copeland. Si siapa namanya? Gordon Summers. Terus ya mereka baru mau bikin Police tahun 70 berapa ya? 76 mereka. 76 77. Oke. Jadi sebenarnya memang personilnya ada berapa? 3 ya? Emang dari awal Oke, tiga tadi sebetulnya. Stuart Copeland, Scotland. yang orang Amerika ya? Ya, dia orang. Oke. Andy Summer, Summers. Inggris. Andy Summers belum masuk waktu itu. Belum ya? Oh, belum masuk. Zaman itu belum ya. Oh, jadi Si siapa tadi? Gordon Summers, Sting, Gordon Summer alias Sting Ya. dari Inggris ya. sama Henry Padovani. Henry Padovani. Nah, ini mungkin Retrois belum pernah dengar ya, karena sebelumnya tuh di The Police tuh ada namanya Henry Ada Henry Padovani. Padovani. Mungkin mungkin bisa ceritakan tuh Henry Padovani itu apa? Dia posisinya apa waktu itu di The Police? Henry Padovani itu Orang Tegal tuh pasti. jadi si Henry Kalau dari namanya ya. Iya, Henry itu- Suhendri. Sunda. Wah, Sunda. Sorry ya Retrois tapi enggak apa-apa seru kan. Banyak bercanda ini. Emang kawan-kawan suka gitu, maafin aja lah. Dia yang paling serius. Oh, iya. Jadi si Henry Padovani itu dia itu lead gitar dari The Police awalnya. Oke. Sebelum mereka punya album sebetulnya. Oh. Kemudian di tengah perjalanan tahun 1977 itu si Andy Summers ikut gabung. Mereka jadi berempat. Ya. Tapi di perjalanan waktunya sepertinya si Henry dia skillnya agak nggak mumpuni untuk ngikutin temen-temennya, dia mundur. Oh gitu. Jadi tapi sempat mereka tuh berempat ya. Berempat Sempat main. Atau pas bikin album? latihan sih. Oh, latihan aja. Nggak sampai sambil proses bikin- recording ya. Iya. Nggak sampai proses bikin album gitu nggak ya? Belum sampai- gitu. belum keluar album. Dan Henry Padovani ini orang apa? Dia itu kayaknya Inggris apa Prancis apa bang? Italian. Oh Italian. Namanya sih Padovani. Padovani. Iya kayak Roberto Baggio. Siapa lagi tuh? Bebeto. Hah? Siapa? Bebeto. Bebeto Brazil. Lain lu Oke, terus gue mau nanya lagi nih masih berkaitan dengan The Police ya. Kenapa sih namanya The Police?
mereka nggak bikin the militer, the army? The Pelokis. Ada yang tahu nggak? The Pelokis kalau udah jalan ke Jakarta kali. Mereka sempat bikin namanya The Garage sebelumnya kalau nggak salah. Oh gitu. Apa ya? Sebelum polis ya? Sebelum The Police. Soalnya mereka sempat kerja sama musisi lain, mereka bikin band gitu. Tapi kenapa tercetus namanya The Police? Apakah memang mereka anak-anak polisi apa gimana? Nggak tahu. Orang tahu ya? Enggak ya? Kayaknya memang mereka main nyebut aja. Asal nyebut aja kayaknya. Tapi memang lambangnya The Police tuh suka pakai rencana gitu ya. Ada yang logonya dia itu. Iya kan? Ya, Rencananya polisi. Rencananya polisinya. Polisi Inggris atau polisi Amerika? YPD. Bukan. Yang kayak perisai gitu ya. Iya, kayak perisai gitu ya. Oh, kayak sheriff-sheriff gitu ya? Iya. Oh iya, oke. Tapi nggak masuk di logo officialnya sih. Oke, The Police itu kalau nggak salah mereka eksisnya sebentar ya, nggak lama, nggak sampai satu dasawarsa juga nggak nyampe ya, 10 tahun juga nggak. Itu kalau salah dari akhir 70-an sampai pertengahan 80 ya? Ya, 85 lah ya. 85 ya. 86. Nah, mulai hitnya itu dengan lagu apa? The Police. Di mana nih? Di mana dulu? Ya, apa maksudnya di mana? Di albumnya. Jadinya Gimana ada ya yang ceritanya ini? hit yang di British Oh, gitu. Sound Chart sama ada yang di American Sound Chart. Oh, Mereka lebih tenar dulu di mana? Di British atau di Pasti Amerika? di British. Oh, di British awalnya. ya, negaranya sendiri ya. Kalau di British mereka sikat awalnya dari Roxanne. Roxanne. Oh, Debut. Single pertamanya mereka tuh. itu ya. Dan gue tahu itu lagu sempet di band ya sama BBC apa kalau nggak salah gitu kan, karena itu kan tahu kan liriknya apa coba liriknya apa? Ya. Mengenai nganu lah. Gak apa tadi, gak apa. Loh, itu itu tadi pembicaraan kita duluan masuk ke dalam Di episode selanjutnya. episode selanjutnya nanti. Oke, ya itu ceritanya mengenai ya tadi ya. Ya kita ngomong aja langsung aja deh prostitusi gitu ya. Prostitusi. Itu bener ya. Dan akhirnya sempet di band itu ya. Tapi itu jadi hit ya Jadi hit. di Inggris. Di Inggris. Amerika juga. Di Amerika belum. Oh, di Amerika Roxanne belum. belum sukses. Oh gitu. Yang ngebum di Amerika awalnya itu Message in a Bottle sama Walking on the Moon. Oh, itu dari album apa tuh? Album pertamanya apa sih dia mereka? Gue lupa. Ya, yang namanya aneh ya Roxanne lah pokoknya. Tapi emang oke nggak apa-apa. Coba mungkin nanti bisa ditulis di sini. Ya, bisa kalau ada yang tahu komen ya. Baca di sini. Bukan baca di sini, mereka ngetik akhirnya ini loh lagunya gitu. Tapi kita kalau manggung kadang-kadang Roxanne itu kita bilang tentang ini ya, apa? Tunggu dulu Om Richard. Itu Kan lu bilang tadi manggung. Ah, Kayaknya gue belum ngomong kan kalau kalian itu cover bandnya untuk The Police, Oh, ya kan? Jadi Betul. jadi mereka ini berempat adalah band cover The Police. Oke, dengan nama apa? The Satpol. Satpol. Oke, The Satpol. Gak pakai PP ya? Oh iya, oke, The Satpol PP. Album pertama Outlandos de Amor. Ya. itu ya. Outlandos Makanya kalimatnya Damor. agak susah ya untuk Prancis ya, Prancis itu ya. Iya. Semua albumnya Police namanya aneh-aneh. Dari Iya, Sandro ya. Regata de Blanc. Regata de Blanc lah apa. Regata de Blanc gue tahu itu maksudnya apa, tapi nanti aja kita yang tadi kan album pertama tadi Outlandos Damor berarti ada si Roxanne itu ya. Iya. Terus tadi apa Message in the Bottle juga masuk di situ ya. Message in a Bottle berikutnya sebetulnya. Oh gitu ya. Dan berarti sebenarnya berapa album sih yang udah di produksi sama apa The Police ini? Gak banyak ya? 4 apa 5? 5 ya? Kalau nggak salah 4 apa Oh iya 5. Kalau nggak salah 5 benar. Cuma 5. Ya, gue dapet sign tadi ngasih 5. thank you bocorannya. Thank you bro. Oke, oh 5 ya. Ya berarti sebentar banget ya. Tapi itu tiap tahun ya? Artinya kurang lebih kan. Iya ya. Kan soalnya kan cuma dari tahun 7 sampai 85 kan kurang lebihnya. ya, Ya, 8 rentang tahun itu ya. 79-an ya, tahun 79. Enggak, 7. Dia mereka 77. 77. Police 77. Si Stuart Copeland ketemu Sting tuh. Ini kemarin karena 77 gue mau tulis kan gue tahun 77 kan gue bilang. Lahirnya Police tahun is born 77. Tahun 77. Ya gue 83. Ya kalau memang 7. sayang ya berarti kalau 5 album cuman ya. Cuma 5 album. Cuma 5 album. Tapi Tapi bisa nge-booming ya. Tapi boomingnya gila-gilaan. Ngeri. Dari 5 album aja
kebayang itu ada beberapa hits dari album itu. Contohnya lu sebutin deh apa aja kayaknya yang paling hits. Iya, Roxanne, Walking on the Moon. Iya. Apalagi Synchronicity. Synchronicity. Sampai Every bikin Breath 2 You kali. Take. Every Every Breath Breath You You Take. Take. Itu Lagu sejuta umat ya. Itu legend banget lagu itu. banyak banget. Dan yang gua tahu tuh Every Breath You Take kan yang diambil dari album Synchronicity. Itu padahal album terakhir ya mereka ya. Iya. Bener ya? Mereka lagi puncak-puncaknya, Langsung tapi berhenti. akhirnya vakum, pecah. Sayang banget ya. Harusnya bisa lu sambung gitu. Police featuring The Satpol. Iya, sayang. belum lahir. Belum lahir. Featuring Puff Daddy ya. Ada juga Daddy G sana. Oh, Puff Daddy yang lagunya Every Breath You Take. Jadi Missing TikTok, You. jadi TikTok lagi ya. Tadi kita bicara mengenai apa? Album terakhir, Ya, Synchronicity, Synchronicity. Every Breath You Take. Tapi kalau Every Breath You Take itu memang seluruh dunia tahu tuh ya, kenal ya. Tahu Pasti. semua. Tapi nggak semua orang tahu arti itu lagu apa. Nah, apa coba Jadi aku gimana tahu ceritanya? apa sih? Gimana nih? Ya sedengar gue sih. Itu kan sangkanya lagu romantis apa-apa. Itu sebenarnya. Tapi si Stingnya sendiri bilang lo bisa artiin terserah nih lagunya soal apa. Cuman Waktu dia bikin. waktu dia bikin itu sebenarnya tentang orang yang stalking gitu. Oh ada iya, kisah muntit ya, gelap. muntit. Ya, kisah gelap. Bisa gelap. Mantau ya, mantau. Dark Mantau. side Jadi yang ya. ya pokoknya cewek apa dia mantau. Jadi kayak orang ikutin stalker. Iya. Stalker. Tapi Stalker itu bukan si Stingnya atau Copeland bukan dia ya. cerita soal Cerita itu. itu. Kayak Iya. Roxanne pun juga dia kan sebenarnya dia lagi di apartemen terus dia ngelihat ada cewek yang pulang Nganu. prostitusi. Kerja, pulang kerja. Dia pulang Pulang kerja, prostitusi. ya. Dinas, pulang dinas. Nah, terus dia lihat nih cewek kok sedih lah apa dia nulis Roxanne. Jadi sebenarnya tuh The Police sendiri lirik-liriknya tuh nggak satu sisi aja gitu. Kalau kita tahu banget Asik dalamnya. juga ya. Keren juga. Banyak sisi. Dan yang ngarang lirik itu siapa tuh dari bertiga itu? Si Banyak kan Sting, Kebanyakan Sting ya. penulis lirik dan Kompos. komposer. Oh ya, tapi gue mau balik lagi, throwback lagi ya. Tadi kan masalah pertemuan mereka bertiga. Oke, kita minus Henry Padovani tadi ya. Iya. Nah, si Sting itu tadinya ada band juga nggak sebelum The Police? Ada. Stewart Copeland jadi ada juga nggak? Kalau nggak salah dulu bandnya yang pertama Sting tuh Last Exit namanya kalau nggak salah. Oh, apa tuh genre-nya? Itu lebih ke jazz dia. Jazz ya. Jazz. Sting tuh mainnya jazz. Hmm. Ketemunya Copeland yang emang garis merah besarnya tuh anak punk sebenarnya dia. Oke. Ketemu nggak tahu jadi reggae-nya gimana juga nggak tahu kan reggae jazz punk jadinya mereka itu dibilang. Nah, Andy Summers sendiri gimana gitarisnya? Gimana Andy Summers? Klasik. bukan? Dia bass-nya klasik. Klasik. Basic kan? klasik. Iya, bass-nya klasik. Oh, gila keren ya berarti ya. Klasik, sadis kan. jazz, punk. Ketemu di Ramu Jadi ska. jadi ska. Reggae. Aneh kan? Dan ya gue tahu mereka menamakan dirinya sebagai apa reggae orang kulit putih ya. Iya. Makanya kan ada Regatta de Blanc yang ini yang gue tahu Regatta de Blanc itu artinya white reggae ya. Ya, Oh, white. tapi memang dia sebenarnya nah yang ini gue mau tanya. The Police itu sebenarnya rootsnya akarnya itu dia sebenarnya lebih ke punk atau ke reggae. Kalau lu kan sering bawain lagu-lagunya. Kayaknya wah ini lagunya kan ngarahnya ke punk semua ya atau lagunya ngarahnya ke reggae. Mungkin kalian lebih tahu dong yang Kalau mana. dari kocokan gitar ya ke reggae. Kalau dari iniannya permainannya itu lebih ke reggae, tapi bentukan musiknya lain dari reggae. Dari reggae. Oh, gitu. Banyak yang Beda. menobatkan dia, menobatkan ya bahasanya. Dia Tapi sebagai yang apa? Yang awal-awalnya apa namanya istilahnya? Awal-awal itu post punk. Banyak yang bilang begitu. Gitu. Tapi sebetulnya kalau dibilang punk juga nggak punk-punk juga sih sebetulnya. Gitu. Tapi memang era-eranya mereka yang apa tadi yang Roxanne. Ya. Ya kalau boleh sih Roxanne memang agak sedikit ngepang ya. Dia nggak ada reggae-nya ya. Gue kalau ini kalau menurut gue pribadi sih reggae udah mulai masuk yang kayak Canary in a Coal Mine, itu terus Ya. apalagi tuh tadi yang Bring on the night. Bring on the Night, terus yang apa yang Bats apa? Beds to Big With Us. Ah itu reggae banget ya. Nah, yang Bring on the night itu depannya kan ada terasa klasiknya tuh apa? petikannya. Nah, ini Summer kasih sentuhan klasik di situ. Ya. Oh, gitu. Feel-feelnya. Feel-feelnya ya. Keren ya. Jadi semua Gado-gado lah. Iya. Gado-gado ya. Tapi ada yang bilang katanya ska juga dia ya. Ada yang bilang begitu juga ada. Ada juga. Banyak yang bilang juga musik Police tuh kayak main-main, tapi sebetulnya nggak main-main gitu loh. Kita aja bawa ini juga nggak gampang gitu.
Musik jamming ya, musik jamming. Iya, kayak jamming gitu, nggak terkonsep tapi sebetulnya Terkonsep. iya gitu. Kita orang lihat kayak mainnya bercandaan gitu, kayaknya main-main gitu kan berubah-berubah ketukan drumnya, toto berubah di sini, toto ganjil, toto apa. Ya kalau saya sih pikir ini pasti udah dikonsepin lah sama mereka gitu. Cuman kita dengarnya kok kayak nggak kayak main-main gitu musiknya. Tapi semua di balik itu memang mastermind-nya itu ada si Sting ya. Sting. Kesininya jadi Sting. Sininya. Awalnya tuh si Stuart kan. Cuman ternyata si Stingnya tuh mulai pede. Jadi kayaknya udah mulai pede apa gimana. Secara musikalitas emang jauh lebih mumpuni Sting gitu. Akhirnya kesininya ke belakangnya Sting. 100% kali, 80% lu dia. Tapi mereka itu satu usia atau maksudnya Andy Summers katanya gue denger dia paling tua ya. setahu. Paling tua ya. Berarti dia lebih senior sebenarnya ya. Cuman dia gitaris ya. Paling tua dan paling kecil posturnya di Police ya kan, Andy Summers ya. Iya. Ya, keren. Oke, sekarang gue beralih ke kalian kan memainkan band cover The Police. Masing-masing personil. Oke, gue tanya. Om Pepe, lu pegang apa? Gitar. Gitar. Berarti lu mengimpersonate si Andy Summers. Andy Summers. Ya. Menurut lu suatu tantangan gak kalau lu main gitarnya si Andy Summers dalam lagu-lagu The Police? Tantangan banget. Rumit gak sih? Sebetulnya rumit sih enggak, tapi dia pattern. Iconic. Semua patternnya itu kalau nggak dimainin Nggak dapat. nggak enak. Tapi karena gue sendiri juga kalau dimainin semua partsnya nggak akan mungkin. Iya. Jadi gue akan mengambil parts yang paling dominan lah dari lagu itu. Jadi itu kan misalnya ada yang muting, ada yang strumming, ada yang macam-macam. Dia ukirannya banyak. Oke, banyak ya. Jadi Layernya banyak. Layeringnya banyak. Oke. Jadi kalau seandainya kita mau live berempat, kayaknya nggak mungkin kalau kita ambil semua. Jadi ambil yang paling dominan. Itu tantangan banget nyari yang mana ya yang mau ambil ya. tapi kalau menurut lu chordnya progresif nggak dia? Progresif sih nggak terlalu. Masih basic gitu nih. Nggak segila kalau misalnya Ya, contohnya. Sting. Kalau Sting gitarisnya kan Dominic Miller. Dominic Miller. Iya. Wah, itu gokil tuh. Gokil ya. Itu yang pas dia solo ya. Iya, yang pas di Solo. Tapi kalau Andy Summers mungkin nggak serumit dia. Jadi masih cukup sederhana, tapi ikonik. Dengan sound kotornya Dengan itu ya. soundnya. Soundnya kotor-kotor gitu. Oh, soalnya tapi dia pakai ini, pakai apa? Apa istilahnya itu yang buat ngiding efek-efek itu enggak? Pakai ya tetap ya. Cuman Semuanya di stop banget. Iya. Crunch ya. Lebih crunch. Iya. lebih crunch gitu ya. Oke, Untuk cari clean nggak dapet. gitu ya. Beda jadinya. Tapi lu biasanya kalau ngulik lagunya Police satu lagu satu hari bisa kan? Ya satu hari Iya. ya bisa. Apalagi kalau udah mau main 16 lagu nih guling. Cakep. Udah mepet-mepet. Kalau udah mepet-mepet. Tapi mirip banget. Depan ya. Ya enggak ya. Itu tergantung penilaian Penilaian penonton. audiens lah ya. Iya. Main 4 hari lagi berapa lagu? 20. Iya. Biasanya gitu ya kita. Udah mepet baru tuh. Pernah emang dapat kayak gitu tuh. 4 hari lagi 20 lagu. Sering. Oke, kalau Om Icat atau Om Jerome sih gue panggil anaknya. Namanya sih Richard Jerome ya. Jadi ada yang manggil Richard, ada yang manggil Jerome Oh gitu ya. Lebih enak gimana kalau misalnya? Bebas aja. Nama komersil misalnya? Oh, bebas aja. Bebas aja. Om Oke, bebas. Bas. Kompak kita ya. Bener juga sih. Oke, Om Icat pegang apa di The Satpol? Saya main drum. Woi, Stewart Copeland ya. Ya, saya nyamar sebagai Stewart Copeland. Tertantang nggak? Itu kalau gue lihat ini gokil loh skillnya Iya. si Stewart Copeland. Ketukannya, patternnya juga berapa per 8 apa gue nggak ngerti deh. Ya kan? Apalagi yang udah pas lagu-lagu cepat tuh kayak reggae. Udah gitu kan dia megang sticknya juga tradisional ya. Tradisional itu maksudnya yang gini ya. Yang miring. Miring, satu miring tapi satunya biasa ya. Iya. Tantangannya mau di lagu apa lo? Atau Apa ya? Hampir semua lagu sangat tertantang. gitu ya? Susah emang. Susah. Gitu. Ya, paling susah apa? Yang paling susah dari cara pegangnya ya. Saya juga pegangnya juga nggak tradisional. Tapi lu memang berusaha untuk menirukan seperti dia? Oh enggak. Enggak. Saya pakai yang biasa aja. Oh, juga. Ya mungkin perubahan-perubahan di ganjil karena kita main hitungan-hitungan kan kalau udah kayak gitu.
kok ini ngulangnya 2 kali, secara umum kok mereka cuma sekali, kadang 3 kali ngulangnya kan kadang di luar ini kita Di gitu. luar nastar ya. Iya, di luar nastar. Tapi banyak sinkopnya kan ini. Iya. Ya memang sih mesti kenalan dulu sama lagunya sih, mesti kenal lagunya. Kadang kalau nggak kenal juga kita juga agak repot juga. Tak kenal gitu. maka tak sayang. Iya, Ya. itu Tak kenal dia. kata saya. Tapi waktu kalian di The Satpol memang udah kenal sama The Police kan? Iya. Lagu-lagunya udah tahu ya. Ada lagi? Iya. Mengenai Stewart Copeland apa gimana? Drummer waktu lu main drum? Cukup jadi drummer yang saya suka sih. Memang. Gitu ya, salah satunya ya. Suka Denny Gentari juga. Iya. Soalnya bikin deg-degan sering. Iya, bikin deg-degan sering. Luar biasa. Iya. Untuk drumnya itu? Untuk drumnya, Ketukannya untuk nih. bassnya, untuk Sampai gitarnya, ada kadang-kadang beberapa lagu masuknya yang sampai tuh susah. sekarang kita mau mainin tapi kok ini lagu Masih kok ragu. tricky banget ya lagunya gitu. Beneran. Heeh. Sampai kita rubah akhirnya. Sampai kita rubah menurut Biar aman. biar aman kita bikin genap. Oh gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Tapi biasanya untuk yang drumnya si Stewart Copeland tuh lebih banyak mensinkronkan dengan si Andy Summers atau si Sting? Nah, ini dia Enggak uniknya. juga. The Police itu nggak selalu kawin ya, bass dan sama drumnya itu ya. Selalu. Yang beda kalau kita main musik lain kan selalu nyari kicknya kawin ya sama bass. Ini banyak yang kayak sendiri-sendiri gitu mainnya ya kan ya. Iya. Iya. Contohnya lagu apa tuh yang Aduh banyak ya. Banyak ya. Atau mungkin yang agaknya Walking on the Moon juga kan? iya itu main sendiri-sendiri juga. Spirit. Spirit in the Material Material World. Mungkin Every Breath You Take kali yang kita kawin ya. Ya itu. Oh, Everybody itu malah kayaknya nggak basic-basic. Nah itu kan pop secara ini ya. Ya, Kalau dan untuk etnik lagu-lagu aja yang gitu. Police yang lain sih banyak Stingnya banyak explore sendiri ya di luar rel ya, di luar relnya si kicknya Copeland. Gitu. Oke. Om Andi. Kenapa? Megang apa? Kenapa yang celana? Grogi. Kapan robeknya nih? Tadi gua kiri-kiri kan apa ya? Oke. Bass. Bass. Ya. Berarti Sting dong. Iya. Kita gabungan. Oh, Vokal. Sting 1, Sting 2. Sting 1, Sting 2 dia. Two in one. Oke, kalau bassnya gimana? Yang namanya band tuh kalau udah three-piece begitu kan selalu Kok ngomongnya tripis ada one piece ada two piece. Itu sesuatu gitu one piece. maksudnya cuma satu gitar, satu bass, satu drum. Iya, gitu. iya, oke. Apalagi kalau itu kan bener-bener gak boleh salah, bener kata Iya. Jerome tadi itu. Main The Police itu bukannya susah banget, tapi mesti kenal lagunya. Kenal lagunya. Mesti suka lagunya. Awalnya diajak masuk ke Satpol pun gara-gara dia lagi main, gue nyanyi Sting mulu. Oh iya. Oh iya, dulu Police kita mulu. jadi Karena dulu kita emang pernah suka. manggung. Andi justru malah nyanyi-nyanyi di depan panggung. Itu pernah ada momen itu ada. Gitu. Sebelum dia gabung sama kita si Andi. Jadi emang partnya si Sting itu kayak itu nggak kawin sebenarnya. Ya. Jadi kalau kayak band lain itu kan jelas bass itu untuk apa rhythm section di belakang. Ini bassnya nyanyi. Iya. Padahal mainnya nggak ribet. Mainnya nggak terlalu ribet sih terus terang nggak terlalu ribet. Cuman itu partnya dia nyanyi, bassnya itu nyanyi. Jadi kalau emang kayak ada beban nggak bisa ya kalau yang namanya pemain bass kan triknya gini ya. Kadang-kadang kita main isi sebisa kita aja yang apa. Ini kalau main The Police nggak bisa. Kalau salah mainnya kita improv sedikit aja itu lagunya jadi jelek. Iya. Oh gitu. Gitu. Temennya berantakan juga. Ya, berantakan. Karena emang ada yang mesti di 8 note apa di mana gitu. Ini keluar dari jalur itunya. Tapi memang Tantangan sih ya. Tantangan ya. Tapi Banget. memang Sting dia dengan main bass itu ya. Ya, kalau dilihat dia main bassnya nggak kayak Jedi Lee, nggak kayak siapa Gak gitu kayak ya. Mark King. Nggak kayak Mark Marking. Mark King. King apa level 42 Level ya. seperti itu. Cuman ikonik. Ikonik Kalau ya. salah itu orang yang denger lah. Tahu. Oh gitu ya. Tapi dia sebenarnya basicnya apa dia? Dia memang gitaris apa memang basis? Oh. Dia sih sebenarnya basis ya. Waktu di jazz itu juga Last Exit kayaknya dia ya? basis. Oh basis ya. Oke. Ada lagi yang mau ngomongin bass. Ya, The Sting. Menurut gue kalau Sting itu basis paling benar. Jadi ada menurut gue gini karena lu bilang bener karena ada basis kayak yang jago gitu ya. Tapi band ngiringin basis. Bukan basis ngiringin band. Kalau Sting tuh basis in the true sense kalau menurut gue. Oke, berarti semuanya ngikutin dari bassnya itu ya? Bukan, maksudnya dia serving the song. Oh, serving bukan the song. hanya jago yang kelihatan jago gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya, jadi bukan apa kayak skill dia bisa Ya. slap atau apalah gitu. Kalau dia suruh main
solo jago banget. Cuman kalau udah main lagu, surfing the songnya paling benar. Kan dia sambil nyanyi soalnya. Sambil nyanyi, betul. Berbagi konsentrasi Iya, susah. agak itu. keganggu dikit Iya. ya. Ini kita aja bagi 2. Main bass sambil nyanyi susah itu. Bisa itu. Susah ya? Susah. Iya, benar. Itu ketukannya aneh-aneh deh. Oke, sekarang vokalis. Vokalis. Jadi Sting kedua nih ya. Sting kedua. Sting 2. Sting 1, Sting 2. Saya Sting Ada 1, tantangannya bagaimana untuk waktu mencari vokalnya si Sting? Sting vokalnya siapa kan Oh. khas tuh. Nada-nadanya Kalau ya, nada vokalnya tinggi. mungkin enggak, tapi liriknya yang ribet. Oh, lirik. Oh, liriknya. Liriknya soalnya banyak artinya. Dia tuh kan si Sting itu guru bahasa Inggris ya. Dan dia orangnya tipenya yang sangat literasi banget. Dia ngerti macam-macam bahan segala macam, bekas guru kan. Orang pintar lah judulnya. Jadinya dia bikin lirik itu misalnya ambil ide dari buku gitu. Gue tahu tuh maksudnya lagu yang dimaksud tuh. Pasti yang Ada beberapa Oh, soalnya. ada beberapa juga ya. Beberapa yang dari buku. Dan dia orangnya sering baca kalian ya. Suka baca. guru. Ya kayak lagu yang Don't Stand So Close To Me ya, kalau nggak salah ya. Itu Itu kan menceritakan jelas tuh ketahuan. menceritakan dia waktu dia jadi guru ya. Ya. Itu maksudnya sama murid-muridnya ya. Kondisi. Nggak boleh deket-deket lah ya. Oh, gitu ya. Pandemi ya, pandemi nggak boleh Demi deket. ya. Itu lagu pandemi cocok banget. Ya, abis udah guru, muda, ganteng lagi waktu itu ya. Susah kan? Iya, Bisa main susah. bass lagi. Bisa main bass lagi ya. Oh, Iya. Oke, keren. Oke, berarti udah komplit lah berarti di sini ya. Artinya memang kalian udah bisa memainkan band dari The Police ini dengan kepewanan kalian masing-masing ya. Dan sejauh ini udah berapa lagu yang kalian sudah covering The Police? Banyak. Lagunya The Police aja gue gak tahu ada berapa lagu ya. Banyak ya? Banyak lah. Banyak ya? 5 album. Ya walaupun dia ininya cuma 5 tahun tapi belum 5 tahun, 8 tahun lah. 5 album. Yang kita mainin sih sebetulnya hitsnya Yang semua. hitsnya. 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 Karena kan kita juga untuk main di sebuah show gitu kan juga Iya. kalau seandainya main yang terlalu Nggak familiar. mereka kasihan juga. Iya. Ya, contohnya kalau yang familiar tuh kayak lagu-lagu apa nih? Ya hitsnya kayak Ya, Every Breath You Take udah pasti. Roxette, Itu kan susah umat ya. Message in the Bottle. Messi, Dada. Padel, Dududu. Memang di bawah 30 lagu lah ya. Ya sekitar ya. 25 lah ya. Ya kita sih kadang-kadang siapin 25 lagu. Kadang-kadang kita mix sama Sting solonya, juga. solonya Sting ya, beberapa ya untuk Beberapa. Tapi mereka nggak pakai synthesizer ya? Ada ya, ada beberapa lagu pakai. sih. Pakai. Ada beberapa. Ada beberapa ya. Contohnya yang gue tau sih memang, gue nggak tahu kalau King of Pain malah King of Pain ya. King of Itu Pain pakai pakai. xylophone ya, Iya. kayak vibraphone itu kan. Iya. Terus kalian mainnya pakai apa itu? Kalau misalnya lagu Kita- itu, pasti mainin kan? Kita pernah versi Gitar. Pernah tanpa sampling, terus kita pernah pakai sampling. pakai Iya, sampling. Oh, pernah pakai sampling juga? King of Pain pernah. Cuman ya tantangannya main sampling kan ya kita harus ngikutin On track. Nah, Iya. Jadi nggak napas. Iya benar. Jadi nggak napas musiknya. Kita mau gimmick-gimmick apa juga agak susah ya, terbatas karena memang udah Jadi Bagiannya udah seperti itu. Apalagi kalau ada yang mau request gue mau nyanyi lagu ini, Ya. susah lagi ya. Kan udah terpola di dalam itu kan, sequencer ya istilahnya ya. sequencer benar. Iya. Sejauh ini udah berapa gigs atau ini? Banyak udah. Lumayan. Lumayan ya. Cuman memang kalau The Police ini karena nggak umum ya, bisa dibilang nggak umum, jadi nggak bisa kayak serame yang Lain ya. lain ya. Ya contoh agak misalnya niche marketnya tuh misal agak kayak niche. saya juga main Beatles, memang beda antara Beatles dan The Police, memang punya segmennya masing-masing gitu. Gitu ya. dan nggak segede Beatles. Memang, tapi unik The Police, bahkan orang-orang suka teman-teman tanya, kok kepikiran sih main tribute The Police gitu loh, kok kepikiran ke situ. Nah memang kita berusaha memang ya mainin yang nggak umum sih sebetulnya. Biar orang gampang cari lah. Iya. Iya. Tapi sebenarnya The Police ya, ini zaman-zamannya gue ya, 80s itu ya, itu memang hit banget tuh. Bahkan Iya. dulu gue ingat banget sampai ada 3 band yang paling disukai sama anak-anak remaja waktu itu kan. Kalau nggak The Queen ya, Queen pasti. The Police, Rolling Stone, Rolling Stone namanya. Betul. Beatles sudah nggak inilah, pokoknya yang mepet-mepet itu lah. Apalagi Queen sama The Police. The Police tuh sampai semua orang tuh coret-coret kan, police gitu kan ya, itu graffiti kayak gitu. Iya. Tapi yang jelas hitsnya itu adalah di album Synchronicity, Iya. ya kan? Yang paling Paling meledak ya. Iya. Itu lagunya antara lain apa tuh? Ya pasti Every Breath You Take yang gue tahu.
Synchronicity. Oh, Synchronicity ada 2 kan ya? Ya, Ya, satu dan dua. Satu dua. Kalian mainin ya satu duanya? Kita mainin Ya, dua satu sih. apa dua? Mainnya Dua ya? dua. Dua ya? Dua yang Dua lebih umum ya. Kita lebih dikenal orang ya. Cuman pas gua ngeliat pas di Synchronicity kayaknya dia udah mulai kayak meninggalkan ininya ya, apa post punk sama reggae-nya ya. Iya, dia lebih ke rock ya. Lebih rock jadi Lebih di rock. situ. Lebih rock Di ya. situ. Di situ. Terus kayaknya rocknya juga lebih kayak apa ya? Bukan kayak dark apa ya? Istilahnya kayak Eh, dengerin lagu yang ini deh, Wrap Around Your Finger. Ya. Wah, itu keren banget itu. rap rock. Tina Sahara itu kan udah agak berubah. Itu kayak mirip kayak King of Pain juga ya ininya. Kayak gitu. Itu mungkin di situ Nuansanya ya. Nuansanya benar. Transisi. influence-nya Sting udah makin lebih Ya. kenceng kali ya. Transisi dia tuh. Hah? Udah mau siap-siap. Iya, Yang itu mungkin baru nih. Iya kali ya. Stingnya udah mulai lebih bau-bau solonya udah mendominasi. terasa di situ. Oh, Iya, ya ini yang gue pengen tanya nih. Lu pakai sebagai penggemar The Police. Itu sebenarnya mereka tuh pas bikin album yang terakhir, yang Synchronicity, kayaknya mereka udah mulai ada gejala perpecahan ya. Bener itu ya. Jadi bukan maksudnya udah berantem apa nggak kompak gitu loh. Kalau berantem sebenarnya dari Dari awal berantem mulu. Oh gitu. Berantem. Berantem mulu. Mereka emang jadinya mereka itu hubungannya itu cuma di kerja. Kalau untuk pertemanan pribadi enggak. Di luar kerjaan bye bye. Sendiri-sendiri emang. Oh gitu Jadi ya. mereka bertemannya ya pas kalau mau kerjaan aja. Tapi buatnya solid ya, masih tetap gitu ya. Ya, Itu di mana kalau- ada job lah. kalau Di mana lihat- ada job. Kalau lihat yang tour reunionnya, tour reunionnya kan mereka sempat tour reunion. Behind the scene-nya itu udah tua-tua masih berantem juga. Masih berantem. Oh, ada behind the scene ya? Coba jadi di YouTube ada Itu yang tahun 2000 berapa tuh? 2007 itu ya? 2006. 2006 ya. 2006. Enggak 2007. 2007 itu behind the scene-nya Copeland sama Sting berantem mulu. Lu Argumen. mau main drama gini. Argumen Main- aja kali iya. ya. Kayak berantem. Bukan settingan dulu, bukan. Bukan. Mau berantem. Tapi kalau Oh, gitu. yang berapi-api Copeland-nya, ya Sting kan ya iya deh, yang gitu-gitu. Terlalu deh ya. Karena Copeland mungkin merasa yang ngebentuk The Police kali ya. Ya, Oh gitu memang juga ya. berapi-api karakternya dia tuh. Nah kalau Andy Summers itu sementara gimana? Dia orangnya tenang apa juga ikut Oh sama aja. bikin malah api dalam sekap gitu tuh nyulut apa berantemnya mereka sama aja ya. Mereka bertiga berantem semua. Kan si Andy Summer pernah nerbitin buku ini, How I Survived the Police. Itu autobiografinya itu. Oh gitu. Curhatan berarti. Dari judulnya aja udah dalam. Iya dalam banget. Wah itu Kurang lebih itu ya. Judulnya pokoknya intinya itulah. itu kenapa? Ya emang karakternya masing-masing kuat kali ya. 3 orang itu karakternya masing-masing kuat. Ya itu makanya mungkin mereka bikin musiknya bagus tapi ya bubar lah gitu. Oke, dari 3 orang ini yang gue dengar kan pas mau perpecahan apa ya istilahnya ya? Bubaran ya? Bisa kali ya. Bisa. Mulai jalan sendiri-sendiri gitu. Hiatus ya istilahnya. Yang mau jalan-jalan sendiri tapi kalau nggak salah kan Sting udah mulai bikin solo ya itu. Ya kalau nggak salah gitu. Itu pas Synchronicity udah keluar. Apa sebelum? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh dengar-dengar sebenarnya tuh mereka belum kata bubar itu belum ada. Cuman tahu-tahu si Sting bikin, gue bikin album solo nih. Sama dia main film. Ya, sama dia main film segala macam. Oh iya, dia main Terus film banyak akhirnya ya. udah kelamaan tuh hiatus. Isinya Hiatusnya pengalaman ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih emang mereka ngomong kita bubar gitu enggak. Enggak ada ya. Nggak ada ya. Jadi biar lu baca sendiri deh, gue kayaknya memang pengen bubar gitu ya. Tapi juga di situ Stewart Copeland juga bikin solo ada ya. Iya. Gue nggak tahu kalau yang di Summer. Kalau Stewart Copeland gue pernah dengar dia bikin film yang composing apa tuh Iya. Iya. Rumble Fish ya. Terus ini juga dia apa? Orkestra. Orkestra ya. Orkestra dia. Oh, oke. Summers juga, di Summers. Di Summer juga lagi nih. Oke, itu ada pertanyaan. Oke. Ya. Ya, silakan. Mas Tri. Sampel Ya. 5 lagu yang menurut kalian dari The Police paling musikalitasnya paling bagus. King of Pain. Baru mau Baru mau Every Little Thing. Every Little Thing. Bring on the night. Bring on the Bring night. on the night. Sisanya Roxanne dan apa? So Lonely. Enggak. Bukan. Dudu. Every Breath. Every Breath. Pain. King of Pain. King of Pain. Asik. Pertama Musikalitasnya tadi kan musikalitasnya ya. Bicara musikalitasnya itu untuk apa band 3 orang Iya. itu musiknya lebar banget. Lebar. Yes. Betul. gitu ya. Jadi gue pikir ini
kayaknya kayak karya band tapi mereka sebetulnya hanya 3 orang. Bagaimana mereka bisa menciptakan lagu seperti itu? Itu gokil banget sih. Gokil ya. Iya. Dan ketukan-ketukan itu juga. There's a little black box. Dik, dik. Iya. Itu karena Dik, mereka dik, sering dik. berantem makanya jadi. Nah, itu. Nah, tapi kok berantem di panggung kompak ya? Di panggung kompak ya. Nah, itu. Ya, itu mesti ada kiatnya tuh pasti. Cuman mestinya kita undang. Antara profesional dan butuh duit. bener juga bener. Ngomong lagu Polis sih rata-rata oke ya, cuman kalau dari sisi kuping komersil Musikalitas. ngurutin yang satu yang paling ini ya, yang Paling asik. sama sih sebetulnya King of Pain. Itu nomor 1 jadinya. Nomor satunya. Nomor 2 saya suka ini sih, kalau saya suka rap on your finger. Oh iya keren ya. Iya tuh. Jempol ya. Ya. Mirip-mirip itu kan ambience Iya, kan. ambience dia mainnya ambience. Jadi kayak orangnya 3 tapi kok gimana gitu ya. Di Indah Sahara gimana? Nah, itu Tin Sahara. Dia mau ngomong belum tadi? Lupa deh ya, lupa gua. Itu juga dari Habis album kita main di medley. Jadi dianggap satu lagu. Iya, iya. itu Synchronicity juga tuh albumnya ya. Tin Tin Sahara ya. Iya. Salah ya. Tin Nuansanya udah kayak begitu kan. Iya. Terus pastinya Every Little Thing itu juga saya suka. Gitu ya. Yang terakhir ya terakhir ya mungkin Walking on the Moon ya. Saya suka juga itu lagu. Seru. Walking on the moon, dadang gitu ya. Iya. Lagunya santai banget. Santai. Udah itu aja. Iya. 4 tadi ya. Tadi Udah. King of Pain, King of Pain, Wrap Around Your Finger, Ron, Din Sahara, Tin Sahara, Every Little Thing, Everything. Walking on the Moon. Walking on the Moon. Iya. Oke, sudah 5 dikemas. Oke, Om Icat sekarang Om Andi. Harus nggak harus urutan ya. Oh, susah deh kalau urutan. Enggak apa-apa. Message in the Bottle. Yes. Message in the Ceng, Bottle ceng, itu ceng. ya maksudnya buat gua the definitive The Police Oh, setuju. yang menggambarkan Ya. Iya. itu Driven to Tears. Driven to Driven Tears. to Tears ya kita belum sempat. Belum. Belum sempat kita coba-coba. Cuman kalau Next. ngomong musikalitas itu keren banget. King of Pain yang terus Rap Around Your Finger itu maksudnya ya itu dia apa dari band orang-orang kayak gitu bisa bikin musik kayak gitu tuh Luar gila, biasa ya. luar biasa. Lagi Synchronicity 2. Oh, Synchronicity. Itu lagu megah banget, energik banget. Energi ya. Iya. Synchronicity 2. Dah 5 itu. Itu yang pertama apa tadi? Every Little Thing ya? Message in the Bottle. Message. Message in the Bottle. Itu yang menurut lu mewakili banget The Police ya. Itu. Kalau gua dengar ada orang ngomong The Police itu lagu yang Message langsung in the Bottle. keluar di otak gua itu Message in the Bottle. Oke, sip. Sekarang ke vokalisnya langsung. Siap. Om Eci. Om Eci. Dari 5 itu jatuhnya ke Spirit. Oh, Spirit. Spirit in the Material World. Ya. Material World. Itu seru banget lagu itu. Itu aja baru nomor 5 ya. Nadanya gitu bikin gemes. Gemes ya. Gemes-gemes rimulat ya. Deng deng deng. Kasih mah teret. Ding, ding, ding. Kemudian nomor 4 itu Roxanne. Oh, Roxanne. Roxanne. Itu lagunya melo-melo gimana gitu. Orang ini kan orang apa tadi? Orang apaan? Prostitusi. Bukan. Apanya? Dia ngelihat orang Oh, kurang kerja. itu Pulang Pulang kerja. dinas, pulang dinas. pulang dinas benar. Pulang dinas. Profesional itu orangnya. Ya, ya. Pulang dinas capek ya. Pulang dinas capek. Tapi belum itu namanya dia Roxanne ya? Lagunya melo ya. Iya. Melo-melo konak. Ketiga itu jatuh ke Walking on the Moon. Walking on the Moon. Tadi pilihan Om Icat juga ya? Iya. Walking on the Moon. Tapi dia nomor 5. Iya. Itu nomor 3. Nomor 4 itu sebenarnya ada Nomor dua. dua. Nomor 2. Nomor 2 tuh ada 2. Gak apa-apa, pilih 2 aja ada garis miring gitu kan. Synchronicity Oke. sama King of Pain. Iya. Kayaknya Oh, itu si Jajar ya, itu si King of Pain. Jajar. Itu si Jajar. Nggak tahu kenapa suka banget tuh berdua tuh. Dan nomor 1 Nomor 1 masih channel battle jelas. Oh, Message in the Woi. Tapi kalau gua rangkum,
ini kayaknya yang masuk semua tuh King of Pain ya. Iya. King of Kalian Pain. berempat ini memang paling Lagu bagus favorit kualitasnya ya. Asik sih. Asik ya. Asik banget. Dan tantangan buat kalian untuk memainkannya. Alanis Morissette juga mainin dia, King Siapa? of Pain, cover juga. Ah, iya, Alanis. cover King of Pain. King of Pain juga. Nah, mirip. Apa mau diubah-ubah dikit? agak beda. Agak di rock ya. Iya, mirip tapi aransemennya agak dirubah ya memang. Versinya Alanis lah. Versinya Alanis. Versinya Alanis. Versinya Alanis. Kenapa covernya The Police? Apakah kalian suka berantem? Berantem sama polisi kita. Coba ada yang mau jawab mungkin Om Ada yang mau Eci? jawab? Kalau gue pribadi emang gue pertama suka main bass tuh main lagunya The Police. Ya. Oh, itu. Jadi influence. Jadi gue tuh punya kakak gue tuh dia nge-influence gue itu dia sering denger dia main drum. Nah suka main drum Siapa The Police. kakaknya? Adalah Siapa kakakmu siapa? Siapa sih? ada namanya Maki. Maki. Oh. Maki ungu udah. Senang gitu. Nah, kan. terus dia lu main bassnya deh yang ini nih. Jadi pertama main bass tuh ya Sting sama Steve Harris, Iron Maiden. Jadi emang kalau denger namanya main bass ya tadi gue bilang kalau buat gue basis Sting tuh bass yang paling bener gitu karena dia selain bassnya nyanyi dia juga serving the song. Jadi blueprint gue bass tuh dia. Iya ya. Panutan lu bener ya. Role model ya bisa. Oke. Kenapa? Kenapa main Kenapa? The Police? Main The Police. Kenapa nggak yang lain gitu? Band pertama gue The Police. Nah. Diajak ke band pertama The Police. Ya, Oh gitu. Waktu masuk kuliah lagi Suatu nyetir kali. mobil. kita pulang bareng-bareng. Hmm. Naik mobil sama ada senior. Ini senior ini dulu gitarisnya Iya, kami The Satpol. di lampu merah ya. Di lampu merah kita pasang lagu Message in a Bottle. Kan seru tuh lagu kalau nggak nyanyi bohong dong. Nyanyi lah, wah asik banget lagunya. Sampai dia ngomong suara mirip Sting. Ah bohong lo. Enggak beneran suara kayak Sting. Oh iya, besok kita ngeband ya. Gue mau nolak nggak bisa kan senior kan nih. Jauh lagi yang melonco gue pas masuk ini orangnya. Jadi gue ya udah lah gue ikut lah gitu. Ya beneran dikumpulin orangnya buat ngeband. Gitu. Jadi Dia lah itu. stinky loh. Hah? Enggak Iya namanya lebih serem kan. lagi. tapi emang suaranya Sting tuh khas banget ya. Sampai dia beberapa kali dicabut sama berbagai band. Kayak contohnya Dire Straits kan ada kan. Dia cuma bilang, "Ah, mohon my MTV." Iya, gitu kan. My MTV. Terus di albumnya Arcadia ya kan yang duran-duran betahnya duran-duran itu dia dipakai juga. Mas Ri, kayaknya kita mesti dengerin ya. Si Om ini nyanyi suaranya kayak Sting gak ya? Suaranya Sting. Nah, satu bait aja apa gitu loh. Yang Eci Jangan-jangan paling yang I suka, Want My Eci paling MTV suka ya? apa, Ci? Lagu apa? Message in a Bottle. Message in the Ah, nggak Bottle. mirip. Ah. Belum. Protes aja. Kalau ngomong gini, Lemparin Ntar pas rokok dulu, nyanyi lemparin lah. rokok. just a castaway, and all lost at sea. Oh, another lonely day, no one near but me. Oh, more loneliness than any man could bear. Wah sih. Rescue me before I fall into despair. Pertama ya. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in a bottle. Alright. Thank you. One more time. Message in a bottle. Message in a bottle. Wih. Itu tadi- Puas. Puas. Ada gemanya lagi tadi nyanyi Message in a bottle. Lu harusnya diam aja lu. The Police ya, walaupun umurnya pendek, tapi pengaruhnya luar biasa ya. Ini nggak sampai membawa apa istilahnya dampak ke band-band Indonesia nggak kalau menurut lo The Police? Indonesia.
Ya, ada nggak yang akhirnya ya berkiblat ke si The Police gitu, tipe-tipe lagunya atau coraknya? Oh, Menurut lo ada nggak? Ada band-band Indonesia. Iya. Ada sih. Kalau gue lihat ya zaman di YouTube marak nih banyak yang Iya, bikin ada yang, gitu ya. karakter-karakternya. Nah, kata-kata The Police gitu loh. Iya, jadi waktu boleh sebut merek kan nih? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nama band gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak waktu siapa baru keluar tuh Padi ya. Hmm. Sobat ya. Itu ketukan-ketukan drumnya ini kok kayak The Police ya, ngambil-ngambilnya kayak Stewart Copeland ya kan. Iya. Nggak apa-apa nih nyebut nama Nggak band apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Enggak apa-apa. Kan ditanyanya Indonesia. Iya. Nanti kalau didiemin gitu juga nggak akan tahu siapa kan. Dan keren, emang Padi itu salah satu band yang keren juga yang di Indonesia ini. Gitu. Oke. Pasti banyak band lain juga sih yang Gue sih belum kepikiran. Kalau gue ada kepikiran, soalnya satu ingat lagunya Chris ya, Krisya. yang di lagu Resesi. Oh. Polis banget kan? Staccato. Iya, staccato. Nah, staccato-staccatonya itu yang mirip banget sama The Police. Itu kan kayaknya dipengaruhi emang lagu-lagunya. bisa juga. Walking on the Moon. Staccato-nya, benar. Ada nggak kira-kira? Iya ya. Iya kan? Baru nyadar. Ikang Fauzi? Apa tuh? Preman? Pop psikopat. Dari mananya? Dari mananya? Iya. Iya. Ya, bener kan ya Om Ikang ya? Bener ya? Tapi kalau Om Ikang iya. Emang ada ya pastinya ya kalau memang pasti band-band ada, Om Ikang. karena pasti mereka kan ada. besar di generasi itu. Pasti ada pengaruhnya. Iya. Gua rasa sampai sini aja dulu, apa mungkin tadi ditambahin? Ada pesan atau kesan untuk ya pesan-pesan mungkin buat Kesan-kesan nggak ada. ada sih. Oke, buat fansnya The Police oke. Iya, fans. Buat fans The Police, tahu nggak kenapa dia rambutnya pada pirang semua? Nah, itu mau dijawab sekarang atau suruh komen? Jawab di Di komen. komen, Jangan dong. Di komen. Di komen. Gue sih sebenarnya udah tahu jawabannya, gue udah tahu sih, tapi nggak apa-apa deh. Masih kecilnya sering main layangan. Hah? Itu merah. Menghimbau buat teman-teman yang senang sama The Police ya. Yes. Gimana nggak kalau kita mulai berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi kita bangun komunitas juga. Oh iya, betul. Karena di Indonesia ini gue agak langka ya. nggak ketemu. Agak susah. Ibaratnya gue mau cari IG channelnya Di sosmed juga ada, nggak di ketemu. sosmed nggak ada. Benar. Gitu. Jadi di Indonesia kenapa nggak teman-teman yang satu kegemaran lah Satu Betul. kegemaran. kumpulin. Jadi kalau seandainya emang pas kita lagi manggung kita juga bisa info ke mereka. Betul. Kumpul bareng kayak apa ibaratnya kopi darat ya. Ya, kopdar, ya. kopdar situ. Nah, di situ Karena sering lah. juga ya, contoh kayak kemarin Iya. kita nggak kenal siapa nih orang datang Oh dari iya, mana. kalau Kita kita datang, manggung gitu. wow dari awal sampai akhir nyanyi apa gimana. Ngobrol emang karena seneng The Police-nya aja. Jadi sebenarnya banyak. Sebetulnya banyak. Sampai begitu dia kan sampai mau nyanyi tuh. Dia pakai topi. Topinya Topinya regata. Iya. Ini gokil. Keren. Iya, gue setuju banget tuh kayak memang ada Iya. komunitas The Police memang Iya. belum ada. Soalnya belakangan kita pasang video nih ya, video manggung kita pasang. Yang appreciate dari Brazil, men. Ya. Oh, Dari Regata Brazil, The Black. dari Inggris, dari Tribute Amerika. The Police Iya, mereka. kan kita pasang. Malah yang ngasih appreciate tuh yang dari Brazil, orang, oh keren banget men, gitu. Iya. Nah ini orang kita kemana ya? Kok nggak ada ya? Sebetulnya ada cuman Oh iya ketutup itu ya. Iya. Lupa kita. Waktu itu sembari joget TikTok artinya. kita emang nyari sih komunitas-komunitas di sosmed tuh yang misalnya kayak komunitas band apa gitu. Nah kebetulan karena kita The Police kita cari komunitasnya sebetulnya gitu. Ya, kalau gue sih berharap dari Terorisme Plus 62 ini bisa menjembatani dengan ini. Nanti ada komen yang dari memang baru ngeliat ini ada episode yang mengenai The Satpol membawakan The Police. Dari situ nanti bisa kita kembangkan jadi satu komunitas untuk jadi The Police. Sama Cantik sekali. follow IG kita boleh ya. Oh, sebutkan IG-nya apa? Kita ada Instagram di @thesatpolband. The The Satpol Nah, The Band. Satpol tulisannya gimana? Pakai THE? DESATPOL band langsung disambung. BAND. Oke, Retrois @The Satpol Band. Ingat ya. Kalau perlu juga komen langsung di YouTube ini. Oke, kita tutup sampai di sini aja dulu ya. Sekali lagi, kalau melihat obrolan santai ini menarik, like, komen, Siap. share, dan yang penting subscribe. Ingat, satu lagi,
kita coba untuk membangun komunitas untuk The Satpol ini. Kalau misalkan ada yang mau komen silakan sekarang juga. Oke, kalau gitu Om Pepe terima kasih banyak untuk kedatangannya. Terima kasih. Oke, ini salam The Police ya. Oke. Sukses retro. Oke, terima kasih banyak. Oke, semuanya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode mendatang dengan topik yang lebih menarik. Ciao, Retro Express nomor 2.